orang taunya cuma Sarah lihat hantu. Iya. Ya, sebenarnya aku adalah seniman yang bisa lihat hantu. Oke. Ya, jangan sampai jadi Ya, manusia nyangkut. Jadi itu core dari earthbound. Aku baru tahu bahwa kita juga bisa jadi earthbound. Bukan hanya hantu yang bisa tersesat, ya manusia juga bisa tersesat. Yang saya kaget adalah ternyata sisi lain Sarah Wijayanto itu dia Mimpi tentang sebuah harapan sekaligus tentang kecewa. Aduh, mimpi siapa sih? Yang pasti ini bukan mimpi saya di awal 2025, tapi ada mimpi dari dua orang yang pasti akan penasaran. Kenapa sih ini orang bisa ketemu bareng terus punya mimpi apa? Nah, ini dia Sarah Wijayanto dan David Noah. Penonton bayaran tepuk tangan dong. Penonton bayaran. Itu dia. bayaran udah ya bayarannya. Ini gimana nih mimpinya siapa? Kok jadi ketemu antara seorang David Noah yang kita tahu banget musisi banget, siapa sih yang nggak kenal David Noah kan? Ketemunya sama Mbak Sarah. Ini juga ya. Kok ketemu di mana? Di, Bukan di dunia lain kan? Bukan di Lawang Sewu waktu itu. Oh, lagi astral. Ketemunya lagi astral. Oh, bisa. Ya, jadi kebetulan aku ini adalah seorang sahabat. Asik. Jadi tuh aku sahabat Noah. Dari masih first akhirnya jadi sahabat. Itu gara-gara Wisnu. Kalau Wisnu itu kan emang adekku, itu emang dia dari zaman Peter Pan, pokoknya dia ini banget deh, garda depan tuh. Terus akhirnya banyak ikut-ikutan nih gitu kan. Jadi emang sering dengerin karyanya Mas David. Terus akhirnya kita bisa kenal. Nggak tahu ya, itu kayak semuanya ngalir begitu aja ya, sampai kita bisa ngobrol. Terus aku cerita kalau aku nulis lagu. Jadi emang sudah ada demo lagu itu. Aku udah buat sendiri. Yang mimpi itu? Yang mimpi itu. Cuman ya lain sekali ya gitu. Aku kasih denger dulu. Nah, pada saat pertama kali dengerin itu ada beberapa lagu ya? Ada beberapa lagu. Ada beberapa lagu ya? Ada beberapa lagu. Terus nggak tahu gimana kayak kok dia nyangkut sama si lagu mimpi ini gitu. Karena menurut Mas David ini bisa dibikin nih, bisa disempurnakan lah istilahnya gitu. Karena mungkin it-nya udah ada ya, apa sih namanya kalau kayak gitu? Hook-nya udah ada gitu. Hook-nya udah ada, tapi memang banyak yang harus dipoles ya gitu. Tapi kan ini orang kalau ngelihat nama David atau ngelihat sosok David itu akan berdiri sebagai musisi, berdiri sendiri ya. Kemudian Sarah Wijayanto juga akan berdiri sendiri sebagai public figure dalam konteks yang lain, bukan seorang musisi. Nah, tadi bilang berteman. Ini ngekliknya dari seorang David sama Sarah gimana sih sampai akhirnya kok ngekliknya dalam karya musik gitu loh, bukan misalnya David ngikut ke Sarah, Oh gitu ya, ngapain ya, okay. gitu. Kok misalnya bisa Mbak Sarahnya ikut? Soalnya awal pembicaraannya memang musik dan waktu itu, yaudah gue main ke rumah ya gitu. Saya main ke rumah Demian sama Sarah kan, saya main ke rumah, ada keyboard di situ kan, nyobain denger demo. Yang saya kaget adalah ternyata sisi lain Sarah Wijayanto itu dia bisa dengan jujur menulis liriknya dan put it in notes dengan baik gitu. Nada-nadanya juga ini Sarah banget ya gitu. Dia ada blues-bluesnya selalu dia tuh. Jadi saya ngeliatnya kayak oke. Dia penulis lagu ya, karena gini, nulis lagu itu nggak bisa dibuat-buat ya. Itu bakat ya. Bener. Dan ternyata dia Ada she has itu. it gitu. Jadi di mata saya akhirnya berkembang tuh dari Sarah yang awalnya saya kenal adalah DMS. Ternyata enggak, dia punya banyak talent di belakang itu gitu. Dan ini satu sisi itu menarik akhirnya gitu. Akhirnya makanya kenapa collab di situ gitu. Itu tahun berapa? Menyadari bahwa 2022 akhir. oh berarti hitungannya baru lah ya dibandingkan pertemanan kalian atau kalian saling mengenalnya? Kita pertengahan 2022 ya, kalau nggak salah ya. Iya. Pertengahan 2022, terus 2022 itu dengerin, mulai ngerjain 2023 ya? Kalau nggak salah, iya. 2023. Oh iya. Siapa duluan yang Mbak Sarah kepikiran join nama David atau David kepikiran? Pasti dari Mbak Sarah nih. Aku yang kayak aku pengen kasih denger, aduh kasih denger nggak ya, aduh kasih itu awalnya kan. Waktu kayak itu aku tuh lagi main di mana ya kalau nggak salah, terus kamu dateng kan, ngobrol lah, gitu ngobrol. Terus ya udah kayak gitu aja kalau aku punya lagu, aku mau kasih mau denger dong. Oke, padahal kan cuma ngomong tuh kayak lagi ngobrol, udah deh. Ya, Tapi udah salah kan nih ngomongnya sama musisi. Iya kan kayak, tapi nggak apa-apa deh, ya udah deh gitu. Tapi sama sekali nggak kepikiran
mau ngajak Serius, collab atau collab. apa, enggak, cuman pengen kasih denger Ya. aja. Karena emang itu emang demo, aku kok kalau bikin lagu aku bikin dulu, aku kumpulin gitu. Nah ini tuh kayak emang tertunda aja udah lama. Ya udah, terus nggak tahu gimana pas ketemu didengerin nih akhirnya terjadilah, ya udah deh kita bikin nih bareng gitu. Oh, niatnya cuma ngedengerin. Sempat kepikiran biar dibawakan sama Noah, grup band Noah sendiri atau enggak? Enggak lagi, kayak mana nggak mungkin nih, Enggak. kayak nggak mungkin nih gitu. Nah terus pas apa lo Bukan gitu. Emang Noah juga lagi sibuk waktu itu kan, banyak manggungnya. Emang kita fokus ke manggung waktu itu. Jadi memang enggak, maksudnya kayak aku tuh nggak punya plan kayak ini kita bakal kerja sama, itu kan nggak kepikiran sama Ya, aku kan. ya. Jadi pas pada saat kita ketemu ngobrol itu baru kan kayak Ya. kita akhirnya bikin yuk, karena pada saat ngedenger kan dari Mas Davidnya mungkin ngerasa ada relate dari cerita yang ingin disampaikan juga, akhirnya nyambung kan gitu. Cuman memang sama sekali pas pada saat ngasih denger awal itu ngasih denger aja. ngasih gitu denger ya. aja, aku bukan yang kayak gue mau ini, nggak kepikiran sama sekali gitu bisa collab sama Mas David gitu. Mas David tadi bilang liriknya jujur banget gitu, Ya, seorang ya. Sarah. Emang apa yang Mas David kenal dari sosok Sarah sampai menurut Mas David itu tertuang dalam lirik-liriknya? Bukan, lebih ke sini, lebih ke begitu denger demonya, we can tell ini. Jadi gini, ada lagu yang rhyme-nya itu industrial, maksudnya industri lagu ya, gitu. Ada yang dia nulis aja, antara bait 1 dan bait 2 mungkin nggak sama nadanya, tapi yang dia mau ungkapin itu. Jadi liriknya tuh nggak, rhyme-nya sejujur-jujurnya dia aja nulisnya. Dari hatinya Mbak Sarah mungkin? Ya pada saat nulis itu ya mungkin ya nulis aja gitu ya. Atau emang. dari cerita orang atau dari Sebenarnya lagu Mimpi itu base-nya kumpulan dari apa yang pernah diceritakan orang ke aku dan apa yang pernah aku alamin. Jadi itu gabungan mix ya? mix. Jadi bagaimana kalau misalnya kita ketemu seseorang dari past life, dari past life connection gitu ya, dari cerita reinkarnasi ketemu di hidup yang ini tapi tidak bisa bersama gitu. Oke, dalam ya guys. Susah nggak sih? Coba lu bayangin gua Ketemu. sebagai produser harus Iya. menerjemahkan. Makan. Kan saya tanya dulu, apa yang mau disampaikan sih kita Iya, dari iya lagu pasti ini? itu pertanyaan pertama. Oh gini. Oh itu perdebatan juga panjang ya. Karena kan jadi ceritanya memang past life connection, soul yang reuni Aha. ketemu lagi tapi di mimpi ketemunya. Oh, oke. Ketemunya Iya, di iya, 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 ketemunya iya, iya. jadi kita bisa Itu yang kemudian ada kecewa Iya. dalam mimpi itu karena sebenarnya bukan kecewa ya. Jadi kita punya waktu, kita bisa spend time barengan itu hanya di mimpi. Pada saat bangun itu kayak menggambarkan oh ya kan ya hidup yang ini bukan hidup yang waktu dulu. Kita diturunkan udah di situasi yang berbeda dan punya tugas yang lain gitu. ini tetap ada sentuhan reinkarnasi ya seorang Sarah Wijaya. Iya, jadi ya tadinya tuh pasrah kayak ya udah emang cuma di mimpi aja gitu, sampai terjadi perdebatan kenapa nggak dikasih jalan keluar sih gitu. Ya dong, kalau mimpi tuh kalau emang baik, kenapa nggak pengen terjadi sih gitu? Iya, Akhirnya iya. Di situ kita ada perubahan lirik, ada perubahan tema. Oh, sempat ada perubahan lirik. Bahkan bagan, nada, semua dirubah juga, Banyak. penyampaiannya banyak. Oh. Banyak. Ini dirubah liriknya tetap dari Kak Sarahnya atau Sama-sama kita bareng. Jadi saya ikut nulis juga akhirnya. Iya, bareng. Oke. Itu satu lagu itu sebenarnya makanya aku bilang itu lagu berdua karena jadi nggak semua aku itu bareng, jadi kayak kita jadi saling nyaut gitu. Makanya aku ngerasa ini lagu berdua karena mungkin Mas David juga relate dan ngerasa apa ya, ada sense of kayak lagunya tuh gimana sih kalau kita kasih Emosinya nyawa ya ada, di situ ya. emosinya ada di situ. Jadi nyambung gitu antara, percaya nggak? Jadi kita nulis nih, aku nulis, terus dia nulis terusannya, terus ntar aku bawahnya nulis lagi, inget Terus nggak? nyambung. Oh gitu. Ternyata pas dibaca nyambung gitu. Ada kisah yang sama kah di antara lirik-lirik Bukan, itu? sebenarnya itu lebih ke ini ya. Kalau saya misalnya gagal nulisnya mungkin nanti takutnya keluar paku lagi dari saya kan. Jadi, Takut ke jadi harus berhasil nih gitu kan. Gitu ya. Iya, cuman emang ya nggak tahu ya secara. deg-degan Iya. Oh daripada aku salah. Belum ya. lagi Pak Demian kan sebelah gua sulap loh kalau gagal. Gitu, nanti gimana coba gua? Agak tertekan ya.
Oh gitu, jadi bener-bener nulis terpisah, tapi kemudian malah ketemu ketika disatuin kayak gitu. Enggak, kita bareng, kita workshop sama-sama, kita coret-coret. Tapi kata-kata itu keluar dari pikiran masing-masing kan, dari emosi masing-masing. Iya, gitu. jadi kita gabungkan, terus baru kayak, oh ini kayaknya ganti deh, lebih nggak enak nih. Jadi dari kata untuk ke bisa atau kayak gitu-gitu tuh bener-bener kita berdua lucu. Kedengarannya sih enak ya, ngeklik ketemu gitu, tapi dari Mas ini deh. Ketika mengenal sosok Sarah, kita abaikan dulu lah soal musiknya gitu. Kemudian ada niat buat lagu kayak gitu. Sempat sulit nggak sih kayak tadi takut paku keluar? Enggak. Saya excited sih. Excitednya gini, karena kan juga Sarah dan Damien kan teman baik ya, gitu. Jadi saya senang banget bekerja dengan teman baik gitu. Dan apa namanya? Yang saya lebih excited lagi adalah bahwa dia talented di situ. Nah, paling menyenangkan itu untuk discover titik maksimal dari talent seseorang itu ada di mana gitu, Pak, buat saya. Jadi ketika ngelihat Sarahnya memang talented di situ, wah oke, I'm in deh. Gitu. Oke, berarti menemukan bahwa Sarah tuh bisa ya. Banget. Dan ditemukan, sebenarnya bukan ditemukan ya, kalau boleh spill ke belakang, Mbak Sarah itu kan dulu sempat sama Slang juga ya, yang rekaman dia nyanyi duluan berarti ya? Dia tuh nyanyi duluan. Rekamannya, bukan rekaman, take vokalnya sempat di toilet apa gimana sih? Iya lagi, itu dulu tahun 93. Sumpah. Itu kan lebih tahu aku. Itu dia nggak tahu di gue. toilet, take main vokal ke di Jalan potlot. Potlot, itu di toilet, dia pasangin busa-busa di dalam toilet, ditemenin sama kakak, aku takut minta temenin. Itu yang aku harus cepat pulang. Udah, itu aku umur 15 tahun. Abis itu ya tour sama mereka. Ya udah itu juga yang secara tidak sadar sebenarnya membuat Kak Sarah kembali ke dunia musik. Mungkin bisa kayak gitu nggak sih? Mungkin sebenarnya bukan kembali, tapi sebenarnya kayak selama ini emang I love music gitu ya. Music ini part of me gitu. Cuman memang tidak pernah Waktunya ya. kali ya, nggak pernah terekspos aja gitu. Tapi kalau ditanya musik ya bukan aku create atau gimana, emang suka gitu. Dari awal memang ya. Emang gitu dari ya. awal ibu aku pemain piano, sisi maksudnya emang masih ngeband sampai hari Darahnya ini masih juga. ada lah ya, nggak turun kayak gitu. Jadi emang ya seniman aja gitu. Nah, Mas David, tadi sempat bilang ada sentuhan bluesnya. Tapi kalau kita tahu Mas David juga dari kecil 5 tahun sudah musik dan klasik dan katanya nggak suka. Tapi akhirnya ya udahlah ya jadi musisi juga ujung-ujungnya gitu loh. Nah, gimana nih Mas? Backgroundnya yang klasik, kemudian bertemu dengan seorang Sarah, kemudian yang tadi bilang ada sentuhan blues, tapi sekarang juga pop. Kalau sekarang sih saya udah lebih ngelihatnya kayak itu warna aja. Cuman kalau itu color aja, color suara ya maksudnya. Orang biasanya ada preference nada favorit dia yang diulang-ulang gitu ya. Betul. Karakter dia gitu. Tapi gimana akhirnya kalau dalam penciptaan karya saya ngelihatnya nggak ada boundaries. Karena apa? Kalau di benak saya nggak ada tuh warnanya pengen kesini ke situ. Nggak. Gimana titik maksimalnya dia itu satu. Yang kedua, sebisa mungkin mudah dicerna pesannya supaya bisa bermanfaat buat lebih banyak orang tuh lagu tuh gitu. Oh, tapi nggak bertentangan dengan istilahnya idealisnya seorang David sama sekali? Nggak. Kalau buat saya sekarang musik kayak udah nggak ada kotaknya lagi, dalam arti betul. itu kayak kanvas putih. Gimana message-nya lagunya bisa sampai, yang terutama dari penyanyinya dan sekaligus penciptanya malah gitu kan. Yang kedua, musik tuh memperkuat meaning yang dia coba sampein gitu aja. Kayak ngelukis aja. Oke. Kalau kanvas putih artinya harus menciptakan sesuatu yang istilahnya sosoknya David itu ada dalam karya itu, sosok yang Mbak Sarah ada. Itu bagaimana tuh mengeluarkan itu semuanya? Naturally aja itu terjadi gitu. Cuman yang pasti sosok Sarah yang harus keluar dan mungkin malah sosok lagunya yang harus keluar. Meaning lagunya itu, we present the art itself. Itu yang harus nyampe ke pendengar. Bukan melulu ini colornya si A si B, mungkin ngeblend gitu ya. Gitu, seni tuh gitu. Ya, tapi kadang-kadang kalau seorang musisi itu kita tuh pendengar tuh kadang-kadang meskipun nggak terlalu ini ya, ini kayaknya sentuhan musiknya si A deh, ini si Gitu B kerasa deh. ya? Itu sangat kerasa gitu loh. Naturally sih itu. Sebagai musisi, Mas David ngerasain itu juga nggak ketika berproses dengan teman-teman Noah atau dengan partner lain, katakanlah Mbak Sarah? Kadang enggak juga gitu. Enggak kerasa ya? Karena sejujurnya yang didengar adalah versi terbaik yang kita rasa kita udah the bestnya ini gitu ya. Baru kita keluarin. Padahal di belakang layar kita bikinnya berapa versi itu. Eksplorasinya panjang gitu di situ untuk sampai ke situ gitu. Jadi kayak sampai akhirnya yang bisa menangkap itu mungkin
pendengar ya gitu. Kita kreatornya sih hanya melihatnya, wah udah utuh deh, pokoknya karyanya udah ini yang terbaik yang bisa gue kasih nih untuk saat ini. Iya kan kadang-kadang ada yang komen wah ini pianonya David banget. Iya, Nah iya, itu. iya. Tapi ya aku Iya. juga si Wisnu yang sering nih Mbak nih tuh, ini Mas David banget gitu. Oh, gitu ya? Iya ada itunya. Mungkin, seperti tadi Mas David bilang, biasa aja sama aja. Lah kita mah denger enggak ya? Bener ya. Ini ada Kita denger pasti ada sentuhannya terasa gitu ya, beda, ada iya. sentuhannya itu. Iya, iya. Ciri khas emang dari udah, David itu nempel di situ. apa ya namanya kalau itu ya? Tapi ini kan bukan ciri. single pertamanya Mbak Sarah ya sebenarnya. Ini yang ke tiga, atau berapa ya? Aku banyak loh lagu Banyak. sebenarnya. Karena mini album tuh udah 5 lagu. Tapi yang mini album tuh benar sendiri? Sendiri. Tidak ada, maksudnya nggak ada sosok musisi yang collab sama siapa? Waktu itu yang bantuin musik directornya Malani Subono waktu yang mini album. Mini album. Terus aku ngeluarin Kangen sama Sebatas Angan itu sendiri. Luar biasa. Kayak cuek banget. Udah bikin aja bodo amat. Gue pengen gini gitu ya. Ada yang suka nggak suka terserah. Itu Kangen dan Sebatas Angan. Terus Hilang, aku sama Kiki sama Rama The Massive bikinnya, musik produsernya mereka. Terus Mimpi, berapa itu? 5, 6, 7, 8, 9. Wah, udah jadi album kan? 9 ya. Oke, kita tunggu aja. Tunggu aja ya. Benar. Doain ya guys. Dan masih banyak loh stoknya. Masih banyak. Amazingly, Masih ada menunggu berapa. Aku maksudnya segini, kalau misalnya emang pas lagi emang pengen nulis tuh aku nggak tahan-tahan, jadi aku rekam sama aku tulis. Terus kalau misalnya dapet yang enak kan karena sekarang pegang gitar lagi jadi lebih cepet, jadi aku rekam dulu. Oh juga main musik, oke baiklah, paket komplit lah ya judulnya sebenarnya. Jadi aku rekam dulu supaya nggak lupa, tapi jadi punya stok tuh gitu. Oke. Emang ya udahlah, habis mau gimana? Nah, kalau dari Mbak Sarah kesulitan nggak sih ketika kita sudah kayak tadi taste-nya David itu tuh sedikit banyak tuh orang udah pada tahu gitu. Nah, ketika Mbak Sarah punya lagu kemudian kolaps dengan Mas David sendiri, ada merasa bukan khawatir ya kayak ini jadi lagunya David, ini jadi lagunya aku, tapi bagaimana idealis itu tetap ada. Kesulitannya selama proses menciptakan mimpi menjadi sempurna ini. Mungkin Mimpi nggak. sempurna. Aku bukan mikirin nggak mikirin ke bagaimana nanti orang mikir gimana gitu ya. Bukan pikiran orang ke lagunya, tapi lebih ke proses kayak aku agak nggak pede orang kayak aku nggak percaya sama diriku sebenarnya. Aku bisa nggak ya nih gitu, kayak dia udah percaya sama aku, gue bisa deliver nggak ya? Itu deg-degan. Iyalah, dia kan maksudnya Iya. secara okay. secara jam terbang itu kan pasti kan berbeda gitu. He's emang musisi gitu yang emang ini emang setiap harinya dan ya beda lah gitu ya. Itu ada rasa bukan tekanan ya, cuman kayak aku harus ngelakuin yang terbaik gitu. Ada itu sih lebih ke situnya. Dan aku ngelawan diriku sendiri sebenarnya supaya nggak kok gue bisa. Dan memang tanpa disadari dia nih sebenarnya nge-trigger aku supaya mau ngegali dan push boundaries. Maksudnya kayak ayo jangan di zona nyaman. Karena kan kalau misalnya aku nggak coba, aku nggak pernah tahu. Kayak kita tidak explore sampai seberapa tinggi aku bisa nyanyi. Terus kalau nyoba begini bisa nggak? Kayak banyak hal-hal yang aku terlalu takut untuk coba. Yang dia pikir dia akhirnya nggak bisa, ternyata dia bisa. Oke. Nah, tapi tugas produser itu kan membantu, Iya, menemukan apa ya. Kita ngeliat dulu gitu, oh ini talent ini kayaknya titik maksimalnya ada di sini nih. Ya. Kita gimana caranya encourage dan kita bikin komposisinya yang challenging buat dia supaya ketemu titik maksimalnya ada di mana gitu. Ya itu nangis kok, itu sampai bukan nangis karena dimarahin ya bukan, tapi karena Ada galak nih kayaknya nih. emosi. bukan jadi pada saat nyanyi itu kan kita harus pakai emosi dan kita memutuskan itu sampai retake loh. Itu vokal ngulang ya. Udah ngulang lagi di next month-nya ulang dari awal lagi, dia bikin lagi. Gitu. Sumpah itu ngulang dari awal lagi. Kayak ada pressure kayak aduh ini lagu pengen cepet selesai gitu ya. Cuman kayak aku pengen yang paling bagus dari aku. Ayo Sarah bisa yuk gitu. Jadi memang lawannya aku ngelawan diri sendiri gitu. Tapi memang ketika pengen mengulang itu ada masukan dari Mas David. Kita bareng. Kita bareng gitu. Berarti bukan sekedar penasaran atau ketidakpuasan dari Sarah pribadi aku aja. juga kayak ngerasa aduh nih apa ya Apa yang kurang gitu. Dia juga ngomongnya pelan-pelan, aku inget Ra kayaknya kita harus Ini jangan pelan-pelan, saya nggak denger nih.
Ya boleh sih, tapi emang yang itu ini ya, tapi emang sih aku ngerasa ada kurang, tapi ya kan? Tapi akhirnya Kayaknya iya. kita retake ya. Nih udah sebentar, udah retake, jangan sedih. Kenapa? Retake lagi? Enggak, Rubah Penambahan bagan, rubah bagan. Keren Ini banget. udah bagus, ini terakhir nih ya. Tapi kayaknya meaning di akhir lagu ini kurang oke nih. Ini Berarti pengulangannya. secara liriknya? Jadi liriknya rubah, aransemennya rubah, vokalnya take lagi. Oke. Jadi kan kalau misalnya di akhir kan tadinya walau hanya di dalam mimpi, sekarang bukan hanya di dalam mimpi. Oh. Karena nggak cuma di mimpi aja. Yuk sekarang mulai demanding yuk. Jadi buat teman-teman yang tadinya cuma pasrah-pasrah aja, jangan. Sekarang harus ayo demand gitu. Oke. Ya kan gini, kan mimpi nih. Kan kalau kata mama mimpi harus dikejar, ya Iya, kan? iya, bener-bener. Nah kalau misalnya kita diem aja, kan nggak akan mungkin bisa sampai itu mimpinya. Iya. Gitu. Jadi harus do something gitu. Jadi total dari tadilah momen awal ketemu bilang ada lagu sampai retake berkali-kali kemudian sepakat oke finish. Total itu 2 tahun. Bus. 2 tahun. 1 tahun. Setahun lah, Setengah lah, setahunan. setahun Iya, setengah. Setahun setengah. setahun setengah. Iya, setahun setengah. Oke, yang paling banyak membuat kalian berdua merasa ini kurang serk, ini lebih di apa? Di liriknya kah atau di aransemennya kah? Both. Semuanya. dua-duanya. Semuanya. Soundnya juga. Semuanya. Dan aku kayak Mood vokalnya juga. mood vokal ya. Hmm. Kita mood vokal kayak ada waktu kemarin itu udah enak sebenarnya, cuman soundnya kurang ya gitu. Barang sih ini bahaya juga kalau nggak dengerin kita ya Iya. sebenarnya, tapi akhirnya jadi sampai kita oke, udah ya ketok palu ya, udah puas nih ya oke. Dan itu pun juga kan kita belum mixing masteringnya kan ada proses lagi. Itu proses ya. itu kan berarti masih lanjut. Setelah masuk proses itu terus ada perubahan lagi nggak? Enggak. Banyak. Iya, gitulah. Banyak lah. Mas David, cuman itu aku belajar banyak. Karena prinsip aku ya sama ya kalau emang belum titik maksimal yang menurut kita maksimal gitu, mendingan jangan rilis dulu. Oh, jadi Gitu. lebih baik nunda sebentar daripada nanti setelah rilis kita kurang puas. Titik kayak gitu. optimal sebenarnya bukan maksimal. Jadi bisa jadi kita bikin 12 versi tapi yang bagus ternyata pasti dengerin versi kelima gitu Iya lagi. optimalnya gitu kayak gitu-gitu. Dan aku belajar banyak ya, maksudnya dari perjalanan menulis ini. Aku orang yang suka nulis lirik, gitu, penggalian bagaimana cara menyampaikan supaya nggak muter-muter tapi kena kayak gitu. Terus dari segi puitisnya apa gitu-gitu aku belajar banyak dari. Tapi sejak kapan sadar bahwa gue tuh bisa nulis lagu itu? I can write. Maksudnya udah lama aku Sudah sering sadar banyak itu? emang punya kuncian banyak dari dulu. Aku pertama nulis lagu itu tahun 2009. Dulu lagunya judulnya Never Gonna Stop. Kayak mana itu? Kayak mana itu? Iya, benar. Gue Never curiga Gonna bakalan Stop itu next. emang ya aku nggak tahu ya kalau itu apa bakat ya namanya ya. Emang senang nulis gitu. Kan kayak sampai pernah punya buku. Emang suka sebenarnya mungkin ya emang suka nulis berbagi cerita gitu. Dan aku seneng banget misalnya kayak ada orang yang habis curhat sama aku gitu ya. Terus aku suka ngebayangin tuh, kok nggak enak banget ya jadi dia nolong gitu ya. Nanti aku bisa kepikiran sesuatu, nanti aku tuliskan dalam tulisan. gitu. Kayak Itu namanya Itu emang udah passion itu. Iya, Itu oke. passion Yang ya. mau curhat barangkali boleh lah ya. Iya, siapa Curhat tahu sama Mbak jadi- Sarah. jadi kan? Lagu Jadi ya? lagu. Iya lagi. Tapi Nanti abis bisa ini- di request. Iya, cuman abis ini aku mau nulis lagu yang happy ah. Happy ya, biar Kan happy kamu- ya kan? Kan kamu bilang tadi ucapan adalah doa, ya kan? Jadi supaya jangan sedih gitu. Tapi kenapa milih lagu Mimpi yang kemudian ini kerjanya bareng sama karena tadi kan bilang banyak punya lagu nih. Kenapa harus Mimpi yang dipilih? Gak tahu ya aku ya. Itu kenapa yang aku kasih denger itu juga agak aneh karena emang mungkin ya udah jalannya aja, semesta udah ngaturnya ke situ. Soalnya kalau kitanya nggak connect, kitanya nggak cocok secara beres juga, energi, kan? nggak akan bisa jadi kalau menurut aku. Berarti memang tidak di plan ya, lagu ini siapin mau Sama ini. sekali nggak kepikiran bisa kolaborasi dan bisa nyanyi satu panggung sama dia. David kayaknya tuh kayak, tuh. dulu kan aku di bawah gitu. Wah, Sekarang di atas. hancurkan hatiku. Gitu, ya kan? Ya jadi dari dulu mulai di panggung cuma ngasih applause, sekarang justru berdua dapat applause ya.
Jadi Ya itu deg-degan Iya. banget itu waktu Horror Fest. ya itu yang penampilan perdana. Iya. Yang sampai katanya Mbak Sarah harus sesaat menyepi untuk menenangkan diri. Bukan, itu untuk ngeredain hujan sebenarnya. Oh. Oh, jangan kasih tahu. Nanti orang pada tahu aku bisa geser hujan. Oke. Bener, itu perdana banget ketika itu perdana tampil secara live bareng David. Iya, itu pertama kali itu gimana ya? Iya deg-degan. Pegang mic tuh geter. Enggak. Tapi aku itu waktu itu Tapi seru ya. nervous banget. Seru. Kalau panggung tuh gitu Mbak, harus deg-degan emang. Iya ya. Kalau nggak deg-degan nggak aware kita. Iya juga sih. Iya dong. Kalau deg-degan kita jadi aware dong apa yang kurang, apa Iya, yang betul. ini gitu. Tapi kalau boleh jujur aku malam itu kalau pas mikir ya aku nggak happy sama I'm proud of myself gitu ya bisa menyampai ke situ tapi aku ngerasa aku bisa lebih bagus. Oh. Jadi harus ada panggung yang banyak lagi untuk belajar terus. Oke. Nih, tadi backgroundnya sebenarnya memang sudah paham dengan musik nih Mbak Sarah. Kalau Mas David oke lah, siapa sih yang nggak kenal David Noah gitu. Wow, gitu loh. Tapi dari masing-masing deh, dari Mbak Sarah ada merasa ini nggak ketika saya seorang Sarah Wijayanto dikenal orang bukan sebagai penyanyi, kemudian kolaborasi dengan seorang musisi yang siapa yang nggak kenal David gitu. Atau sebaliknya dari David yang udah dikenal lagi nih bagian dari Noah dengan musik-musiknya nggak pernah gagal tapi berkolaborasi dengan seorang Sarah yang Sarah itu siapa ya dalam hal musik ya gitu. Orang masih akan bertanya seperti itu. Gimana nih kalian berdua merasakan atau menyikapi hal-hal seperti itu? Nggak ada kalau dari saya ya, dari saya dulu ya. Dari saya dulu nggak ada, karena kalau saya mikirnya benar-benar purely ke talent dia dan ke karyanya gitu. Karena saya percaya kalau karya yang bagus itu, it will speak. Ya. It will speak up ke orang-orang yang emang kena gitu sama lagunya gitu. Kalau aku ya gimana ya, tapi emang aku happy aja sih maksudnya di awal dia mau collab aja tuh aku udah kayak hah masa sih gitu kan. No, so gue nggak boleh, gue harus memberikan yang terbaik nih gitu. Dan ternyata kan along the way perjalanannya aku belajar banyak gitu. Jadi pas pada saat keluar aku nggak ada pikiran aduh ntar gini aduh ntar gitu, nggak ada sama sekali gitu. Happy aja gitu karena emang purely ya it's me and him, dia mengeluarkan karya bareng gitu. Jadi nggak ngelihat Kalau udah sisi ketemu di karya seninya ya, kayak ngeblend aja gitu, Iya, kayak excited aja gitu. Gimana Udah ya? lupa lah ya sama saya seorang Nggak ada tuh, nggak ada boundaries. Nggak ada Itulah boundaries. makanya mungkin karena seni itu universal kali ya. Iya. Makanya aku bilang kalau tanya aku apa sih, aku seniman yang bisa lihat hantu. ya kan yang kita tahu seperti itu kan. Iya. Tapi kan orang tidak tahu senimannya. Orang taunya cuma Sarah lihat hantu. Iya. Ya. Sebenarnya aku adalah seniman yang bisa lihat hantu. Oke, jangan-jangan di sini kita nggak cuma bertiga loh. Enggak, rame-rame. Ini kan ada mas-masnya. Langsung Bener. di-strike kemana-mana. Oh gitu ya. Jadi tetap murni, pokoknya tidak melihat Sarah, tidak melihat David, benar-benar murni melihat karyanya itu sendiri. Iya. Cuman ya itu sih kita we know each other, kita juga connect karena bukan hanya permukaan yang kita bisa connect itu bukan hanya kulit gitu. Karena aku yakin pasti jiwa kita juga ya bisa selaras gitu. Kalau enggak nggak akan mungkin bisa jadi sebuah karya bareng kalau menurut aku. Tapi merasa tadi kalau dibilang Sarah yang bisa lihat hantu, image-nya di publik kan seperti itu ya gitu loh. Itu akan memang mau menghilangkan itu atau justru apa nih dengan ketika nggak ada mau menghilangkan atau apa, ini adalah kayak cuman ini bagian sisi lain seorang Sarah aja yang mungkin jarang aku kasih lihat gitu, dan kali ini pengen kasih lihat ini waktunya lah. Itu ya kenapa enggak gitu kan, bukan meng-create ya, cuman bagian dari aku yang mungkin orang lain nggak tahu aja gitu. Dari sini nih orang jadi tahu nih. Benar. Dia nggak tahu kan gue suka ngereok juga. Oke, nanti kita akan cek ya. Jadi dia lawak Sarah. Album berikutnya. Mas David yang lebih ibaratnya lebih tahu lah dengan industri musik sendiri gitu. Dan Mas David ketika dalam hal umum lah, entah itu solo, entah itu dengan band atau sekarang ini industri musik sekarang nih Mas, dengan di tengah-tengah kemudian kalian juga mengeluarkan karya, melihatnya seperti apa persaingannya, kesulitannya? Kalau saya ya, Iya. saya ngeliat anak-anak sekarang tuh makin kritis loh. Beda gini,
bedanya sama zaman dulu tuh, sebelum musik itu bisa dinikmati di semua platform digital, musik lebih maju ya. Betul. Orang bisa memilih yang selera dia mana, yang dia nggak selera kan, Dia tidak akan nggak muncul juga di beranda dia kan, betul. gitu kan gitu. Cuman yang serunya adalah bahwa menurut saya ini yang Sarah tulis itu message-nya dan lagunya juga bisa nyampe dengan nada yang tidak terbatas audiensnya gitu, cukup simple, cukup on point gitu kan, gitu. Dan karakter dia menyanyi ya mungkin buat orang-orang yang belum kenal Sarah ya silakan didengarkan gitu karyanya, tapi dia udah punya masa sekian banyak yang tahu, yang kenal dia bukan cuma dari suara dia, tapi kenal dia secara karakter dia, audiensnya dia tuh udah ada gitu. Nah, buat orang-orang itu ternyata story dan penyampaian dia di lagu itu kena banget buat mereka. Jadi kayak saya juga liatin komen-komen dan lain-lain gitu. Nggak ada kepuasan yang lebih tinggi daripada kita keluarin karya dan karyanya ada gunanya buat orang. Nah, itu yang terjadi. Tapi kemudian menemukan bahwa katakanlah lirik ini atau aransemen ini akan diminati oleh pemirsa atau pendengar musik itu seperti apa? Dari musim ke musim, lagu bagus adalah lagu bagus. Yang membedakan lagu itu kedengaran tua atau tidak menurut saya soundnya, sama komposisinya, gitu. Komposisi musik sekarang agak sedikit berbeda sama musik zaman dulu. Tapi beberapa kali kami di Noah pernah juga ngerjain lagu-lagu yang sudah lama banget, diperbarui dengan sound yang sekarang, dengan komposisi yang sekarang, it still be a good song. Gitu. Salah satunya aku suka yang Dusta tuh. Oh gitu ya, Cinta bukan Dusta. Cinta bukan Dusta. Cinta, iya itu. Kok aku nggak tahu? Tuh kan, saya lebih tahu Cinta. Mbak sahabat cabang mana ini? Kayak gitu. Itu saya suka itu. Itu saya malah tidak tahu bahwa itu ternyata lagu lawas. Betul kan, rasanya kayak lagu baru gitu. Jadi menurut kami ya apa yang dari pengalaman yang udah pernah dilakukan, lagu bagus adalah lagu bagus. Tinggal diupdate soundnya, komposisinya seperti apa gitu. Anak sekarang misalnya pakai loop apa sih? Atau sekarang tuh nggak pakai fill in drum terlalu gimana, tapi pakai build misalnya gitu ya. Pakai sound digitalnya masukin gitu. Kalau tadi kan sama satu lagi. Apa lagi tuh? Mixing sama mastering yang sekarang juga beda. Lebih canggih. Beda color. Itu pengaruh ya ternyata. Iya, pengaruh banget ya. Kalau tadi kan memang general lah kalau Mas David bilang. Tapi kalau dari Sarah sendiri yang sebagai lebih awal, disebutlah punya ide awal. Sebenarnya target pendengarnya lagunya Sarah tuh siapa sih? Siapapun yang bisa relate aja sih. Maksudnya aku nggak pernah kayak lagu ini pengen meledak gitu. Aku kalau misalnya bikin karya ya, kalau misalnya memang ada dari 10 orang ada 2 orang yang nyampe ke hatinya dan itu bermakna buat dia, itu adalah suatu bonus buat aku gitu. Kalau aku nggak tahu deh kenapa. Dan aku nggak punya patokan kayak ini untuk kalangan yang mana gitu ya. Betul. Untuk semuanya aja. Untuk makhluk yang tak kasat mata juga boleh kalau mau dengar, enggak aja. Oke. Enggak Mas. Kayak kita cukup sampai sini ya. Jadi kayak tapi buat siapapun kayak gini. Ada orang yang tiba-tiba datang ke aku, Mbak lagunya bagus banget, dan dia menyampaikan itu sampai mau nangis ya. Itu pernah? Pernah, nulis di DM aku banyak banget. Dan yang apa namanya, terima kasih atas lagu ini gitu tuh aku, oh iya ya, sebegitu. Kita nggak pernah tahu ya, kita mengeluarkan sebuah karya dan ternyata punya impact yang besar untuk orang lain tuh kan, ternyata aku ada rasa yang aku nggak bisa jelaskan itu apa. Betul. Dan itu ada kepuasan yang apa ya secara emosional nyampe ke mereka. Mungkin bukan materi ya, tapi kayak nyiram air di jiwa aku gitu. Banyak air kembang ya? Bukan dong, tapi bukan air suci juga bukan ya. Serem ya? Jadi kayak itu apa ya namanya, aku nggak tahu lah itu. Makanya jadi semangat ya, kenapa enggak ya, kan aku berbagi cerita di Diari Misteri Sarah ya, aku juga bisa berbagi cerita di Diari Musik Sarah gitu. Mungkin kalau Diari Misteri Sarah menceritakan tentang sosok-sosok yang tersesat, kalau di Diari Musik Sarah ya lebih tentang hati yang tersesat, tentang cinta, tentang manusia nyangkut. Ya dong. Kan di lagu-lagu aku itu sebenarnya pesannya jangan sampai jadi manusia nyangkut. Jadi kalau misalnya kita merasakan apa itu harus disampaikan aja. Soalnya aku langsung kemana-mana nih manusia nyangkut nih. Manusia nyangkut misalnya gini, kamu suka sama seseorang, ya kamu cinta sama orang nih. Tapi kamu nggak pernah ngomong.
kamu ngebiarin aja itu sampai akhirnya ada satu masa kamu nyesel. Oke, sekarang saya sampaikan sekarang ya. itu jangan sampai jadi manusia nyangkut. Jadi itu core dari earthbound. Aku baru tahu bahwa kita juga bisa jadi earthbound. Karena itu disebut legowo akhirnya jadi lepas semua, udah nggak ada urusan lagi gitu ya. Iya, dan bukan hanya hantu yang bisa tersesat, ya manusia juga bisa tersesat. Tapi nggak apa-apa tersesat untuk menemukan jalan lagi. Tapi jangan sampai kejauhan tersesatnya gitu. Kalau tagihan nyangkut? Salah, itu beda. Lain ceritanya. Oh, beda ya itu ya. Mas David, Lucu ya dia. aku pikir serem loh ini ternyata. Lucu loh dia, lucu loh dia. Mas David, dengan pemikiran Sarah yang boleh dibilang agak out of the box karena dia punya teman sendiri ya kan, gitu. Kemudian menerjemahkan itu dan berproses itu menemukan hal-hal yang bikin shock nggak mau? Shock, apa ngeri gitu? Enggak lah, dunia ini kan luas ya, gitu. Dunia ini luas. Ada orang yang sensorsnya terbatas sampai sini, ada orang yang sensorsnya bisa lebih dalam lagi atau jadi seru-seru aja buat saya. Kalau ini Sarah sudah berkolaborasi dengan David Noah, suatu saat mungkin David bisa berkolaborasi dengan Misteri Sarah? Ya. Jangan sedih. Jangan sedih. Jangan takut gua. Enggak. Loh, kan pernah. Bukan collab. Jadi kita lagi syuting, dia datang. Syuting dekat rumah gua, jadi melipir dong. Dem sama Sarah lagi syuting dekat rumah. Ngasih tahu kan, kita di sini. Ya udah melipir lah gua kan, nyimpang gua. Nah, terus? Ya udah, terus udah gitu ya udah dia terus serem juga ya, untung rame-rame krunya ya kan. Kita syuting dia seliuran. Jordi, tuh ada Jordi. Lo tau nggak? Lo nonton deh yang ada dia. Dia ini aja jalan terus tiba-tiba kita lagi syuting, mungkin dia saking amazed-nya ada di tengah kota ada perumahan kosong gitu. Dia explore kayak kok sayang ya gitu. Kok sayang ya, ini lapaknya gue jual berapa ya? Dalam hati gue ini jadi kantor gue lumayan juga. Kan lebih ke situ pikirannya gitu. Tapi lucu, nonton deh nanti gue kasih link. Tapi memang jadinya tertarik juga dengan dunia kayak gitu nggak? Enggak dong, cuman kayak cuma datang kan kayak karena temen dia penasaran kayak apa syutingnya gitu. Kebetulan deket rumah, dia agak bingung. Karena kayak deket rumah sekalian pulang kan mampir dulu. Nggak tertarik sama sekali? Ya barangkali mau mengenal. Ya ngapain? Kok gue, kalau dia kan udah paham ABCD-nya, gue nggak paham, main jalanku nggak pulang gimana coba? Coy. Kan gitu, takut gue. Ya buat apa? Tertarik ya. Tapi emang kalau takut kan katanya ini ya diikutin ya. Oh gitu ya? Emang iya? Iya nggak sih? Terus aku yang takut. Mulai nih. Oke, nextnya nih, akan ada tour, ngatur waktunya sama Noah seperti apa? Nah itu dia belum tahu. Aduh, tahu. Agak berat nih, bapaknya agak sibuk kayak. Jadi belum bisa di plan maksudnya gitu. Tapi kalau kayak per spot dikomunikasikan bisa. Tapi memang ada planning nggak sih sebenarnya dalam waktu dekat lah paling nggak? Ya, kalau atau manggung di mana? Kalau misalnya manggung aku. Cuman kalau misalnya ada Saya sempat kasih masukan sih, cuma belum diterima nih sama DMS. Apaan? Jadi sambil ke eksplorasi di Lawang Sewu manggung dulu gitu kan, gitu. Ya, bisa jadi. Bisa. Kan satu pintu. Lebih lagi kalau pindah pintu kan udah berapa kali tuh seri tournya. Satu tempat doang. Lucu ya? Lucu banget. Lucu loh ternyata dia. Ngirit biaya. Aku pikir dia cuma serius doang main keyboard. Lucu dia, lucu. Bisa bikin lawak kali setelah ini. Diari lawak Sarah ya. 1000 pintu, Mbak. 1000 titik dong. Iya benar. Ini dalam waktu setahun juga nggak kelar sih. Jadi kalau misalnya manggung mungkin aku. Cuman kalau misalnya Mas David kalau emang jadwalnya pas bisa ya pasti akan ada beliau gitu. Cuman ya aku nggak bisa yang janji kapan ada David juga gitu, jadi ditunggu aja. Harus dipantengin, update-nya. Gitu. Oke, terakhir yang mau disampaikan sama semua viewers, seorang Sarah itu bukan cuma bisa lihat hantu, tapi seorang Sarah juga bisa bikin musik. Dan disampaikan sama Mas David juga, David itu nggak cuma bareng sama Noah, tapi juga bisa berkolaborasi dengan seorang Sarah. Apa sih mimpi kalian berdua dengan single Mimpi ini? Ya semoga lagunya bisa pesannya bisa nyampe ya ke yang denger gitu. Dan aku yakin setiap orang pasti akan punya pop yang lain gitu pas pada saat mendengar lagu ini. Gitu aja sih. Dan siapa tahu bisa ada rasa yang lain gitu. Dengerinnya sendiri
matiin lampu, pakai headset. Itu mah nggak sendiri jadinya, banyak yang datang. Iya Bu. kata gua. Kalau kamu mimpinya apa? Mimpinya lagu ini apa ya bahasanya ya, kayak jadi berkah lah buat banyak orang. Iya. Jadi kan kita kan seniman itu menurut saya, kita bikin karya sepakat-pakatnya dari bakat yang udah kita punya untuk mewakili perasaan banyak orang kan gitu. Siapa mudah-mudahan banyak yang terwakilkan lah melalui lagu ini. Gitu. Oke, mudah-mudahan juga dari cerita eksklusif di sini juga ada sesuatu yang bisa ditemukan yang hal kebaruan. Sebenarnya nggak baru yang tadi saya bilang, tapi ya mungkin Sisi banyak satu orang lagi ya. sisi lain dari seorang saya lah yang Iya. oke, ternyata dia bisa nyanyi, dia bisa nulis lagu. Iya, Oke, betul. sip. Terima Sukses kasih. buat Thank you. mimpi-mimpinya, buat mimpi semuanya. Amin. Thank you juga sudah ngobrol kita di Makasih. eksklusif. Makasih. Thank you. Thank you. Ini nggak ada yang datang kan? Enggak dong.